Saya tak tahu nak jawab apa, tapi saya rasa gembira. Karma berlaku, timnas Vietnam U19 dan Thailand kompak tersingkir di semifinal. Sebagaimana diketahui, Vietnam U19 dan Thailand U19 jadi sorotan sejak laga pamungkas grup A Piala AFF U19 2022. Di mana kedua tim dinilai tidak fair play untuk menjaga timnas Indonesia lolos ke babak semifinal. Di babak semifinal sendiri, Vietnam U19 melawan Malaysia U19 dan Thailand U19 menghadapi Laos U19. Secara kekuatan, Vietnam U19 dan Thailand U19 jelas ada di atas lawannya masing-masing. Akan tetapi kejutan terjadi karena kedua tim itu justru menderita kekalahan. Di mana Vietnam U19 takluk 0-3 oleh Malaysia U19. Dan Thailand U19 kalah 0-2 dari Laos U19. Bantai timnas Vietnam, Kapten Malaysia U19 akui serumpun dengan Indonesia. Timnas Malaysia U19 sukses mengalahkan timnas Vietnam U19 3-0 di semifinal Piala AFF U19 2022. Kegagalan Vietnam lolos ke final mengundang reaksi dari netizen di media sosial Twitter, di mana banyak yang beranggapan Vietnam terkena karma di laga ini. Berkaitan dengan hal tersebut, pelatih timnas Malaysia U19 Hassan Sazali memberi respon positif usai mendapatkan dukungan dari Indonesia. Hassan berpendapat dukungan dari supporter negara lain seperti Indonesia berperan penting terhadap penampilan anak asuhnya di lapangan. Bahkan Kapten Malaysia U19 Ahmad Aisyar Hadi turut buka suara atas dukungan yang diberikan masyarakat Indonesia untuk Harimau Malaya Muda. Saya amat bangga dan gembira karena ada pendukung Indonesia dan Malaysia pada hari ini. Kita serumpun, kata Aisyar Hadi. Menpora beri lampu hijau ke Sintayong jika mau tambah pemain naturalisasi. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Zainuddin Amali mendukung penuh pelatih timnas Indonesia U19 Sintayong selama persiapan menuju Piala Dunia U20 2023. Menpora mengatakan pemerintah hanya fokus memfasilitasi permintaan dari PSSI, termasuk dari Sintayong. Hal itu untuk membantu skuad Garuda bisa bersaing di kancah internasional. Menpora juga mengizinkan sang pelatih asal Korea Selatan itu mau mengajukan proses naturalisasi pemain. Beberapa waktu lalu, Sintayong juga sempat memanggil 3 pemain keturunan untuk ikut pemusatan latihan timnas U19. Ketiga pemain tersebut adalah Jim Roberto Krok, Kai Boham, dan Max Christoffel yang semuanya merupakan keturunan Indonesia Belanda. Selain 3 nama itu, Sintayong dilaporkan masih inginkan beberapa pemain. Salah satunya adalah Ivar Jenner. Apabila Sintayong mengajukan nama-nama tersebut untuk dinaturalisasi, maka Menpora menyatakan siap untuk membantu prosesnya. Hal itu bukan masalah besar selagi sesuai kebutuhan jangka panjang timnas Indonesia. Seniornya tersingkir, timnas Indonesia U16 siapkan misi balas dendam di Piala AFF U16. Tersingkirnya timnas Indonesia U19 dari Piala AFF U19 2022 tampaknya membuat junior timnas Indonesia U16 tidak ingin mengalami hal serupa di Piala AFF U16 2022. Di mana sang pelatih Bima Sakti dikabarkan telah menyiapkan setidaknya 30 pemain untuk menjalani pemusatan latihan. Mereka rata-rata adalah para pemain yang juga pernah mengikuti TC di bulan sebelumnya.
Meskipun bertekad meraih juara, namun Bima Sakti sendiri menegaskan bahwa ajang Piala AFF U16 akan digunakan sebagai ajang persiapan jelang kualifikasi Piala Asia U17. Legenda timnas Indonesia tersebut tidak ingin anak asuhnya fokus di ajang tidak resmi dan lebih memilih membentuk skuad yang kuat untuk Piala Asia mendatang.